beberapa ahli, salah satunya adalah Ferdinand de Saussure, Bapak Linguistik Modern. Setiap tanda linguistik terdiri dari dua, yang diartikan dan yang mengartikan. Sementara menurut Uliman Mansur mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini, Ferdinand de Saussure yang sudah dijelaskan, maka dapat diungkapkan jika pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Beberapa ahli mengatakan dan berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan makna. Menurut pandangan Charles Morris, semantik menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek yang merupakan wadah penerapan tanda tersebut. Selanjutnya, menurut pandangan Rudolf, jika kita mengikhtiarkan dan memakai bahasa dan hanya menganalisis ekspresi atau penanda, maka masuk bidang semantik. Selanjutnya, menurut pandangan Schalker, semantik menelaah proposisi dan proposisi. Sehingga secara umum, makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran. Pada prinsip umum dalam semantik yang menyatakan bahwa kalau bentuk berbeda, maka makna pun berbeda, meskipun perbedaannya hanya sedikit. Contoh, kata wanita dan perempuan karena bentuknya berbeda, maka maknanya berbeda. Begitu juga dengan kalimat adik makan di meja dan kalimat di meja makan adik, maka maknanya pun juga berbeda. Aspek-aspek makna menurut Mansur Pateda ada 4 hal, yaitu pengertian, nilai rasa, nada, dan juga maksud. Setelah kita membahas mengenai makna, kita akan beralih ke masalahnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 4 permasalahan. Yang pertama adalah aspek makna pengertian, kemudian aspek nilai rasa, aspek nada, dan yang terakhir adalah aspek maksud. Kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai aspek makna pengertian. Aspek makna pengertian yaitu aspek yang sering disebut juga dengan tema. Pengertian ini mampu dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Jika di antara pembicara dan pendengar mempunyai kesamaan pengertian mengenai satu satuan ini, maka pendengar mengerti apa yang dimaksudkan. Demikian pula jika kita mendengar orang berkata rambut utara yang hanya menggunakan suara, kata ini menimbulkan berbagai pengertian. Misal, rambutnya panjang sekali dan juga rambutnya tidak panjang. Kedua adalah aspek nilai rasa. Aspek rasa yaitu makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berkembang dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Contoh, saya akan pergi. Kalimat tersebut menunjukkan pada dorongan. Selanjutnya, engkau malas menunjukkan pada ketidakmauan kita terhadap sesuatu hal. Aspek makna nada adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Memiliki hubungan pula dengan aspek makna yang pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dari kata-kata yang digunakan. Nada suara turut menentukan makna kata yang digunakan. Contoh kata pulang sebagai berikut. Jika sedang berkata pulang, maka kata ini menandakan bahwa pembicara jengkel atau dalam suasana tidak ramah. Selanjutnya, jika kita berkata pulang, itu menandakan bahwa pembicara menyindir. Oleh sebab itu, makna kata dapat dilihat dari nada yang menyertainya. Aspek yang terakhir adalah aspek maksud. Aspek maksud yaitu merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha kerap yang dilaksanakan. Maksud yang digunakan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasif, rekreasi, ataupun politik. Semuanya mengandung makna tertentu. Contoh, jika seseorang berkata, "Hei, akan turun hujan," pembicara itu mengingatkan pendengar mengenai cepat-cepat pergi, bawa payung, tunda dulu keberangkatannya, kumpulkan saja kain yang terjemur, segera benahi atas yang tiris, ataupun anakmu yang di halaman untuk segera disuruh masuk. Di samping itu, aspek-aspek
aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. Berikut aspek-aspek makna yang dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik, yaitu makna emotif, makna konotatif, makna kognitif, makna referensial, dan makna akrorikal. Demikian tadi pembahasan mengenai makna dan masalahnya. Setelah ini, kami berharap video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami apa itu makna dan masalahnya. Sekian, terima kasih.